Sahabat Ratu Oceanaria Bali mencermati fenomena yang terjadi akhir-akhir ini, 6 bulan terakhir ini terkait dengan banyaknya pekerja kapal pesiar atau kru kapal pesiar yang berhadapan dengan hukum, kasus kriminalitas terkait dengan child pornografi, bahkan ada yang menimpa kru Indonesia termasuk juga dari Bali. Jadi sebagai pemerhati pekerja migran Indonesia, saya ingin sharing sedikit, berbagi informasi kepada seluruh kru atau calon kru yang sedang ataupun yang akan berangkat dan bekerja di kapal pesiar agar kedepannya lebih berhati-hati dan menghindari tindakan kriminalitas selama bekerja di kapal pesiar. Jadi fenomenanya sangat memprihatinkan. Mungkin kru tersebut juga tidak paham terkait dengan aturan ataupun hukum yang berlaku di negara-negara tertentu yang ada di negara barat, ya, termasuk juga di Amerika. Jadi memiliki video atau foto-foto pornografi anak itu dianggap sebagai kejahatan sesuai dengan hukum di negara-negara barat termasuk juga negara Amerika. Jadi hukumannya bervariasi tergantung berapa usia anak tersebut. Jadi usia anak yang dijadikan objek ataupun video yang disimpan ataupun yang dimiliki. Jadi hukumannya bisa sampai 10 tahun bila anak-anak yang digambarkan berusia 12 tahun atau lebih, sedangkan bila anak tersebut berusia di bawah 12 tahun ke bawah, bahkan ancamannya bisa sampai 20 tahun. Jadi bagi seseorang juga yang ikut mendistribusikan atau menyebarkan pornografi anak tersebut, ancaman hukumannya bahkan lebih berat, bisa sampai 20 tahun. Bahkan di negara bagian tertentu di Amerika seperti Florida, hukumannya bisa lebih berat dari 20 tahun. Jadi di Indonesia sendiri terkait dengan konten pornografi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi yang ancaman pidananya mulai dari 6 bulan sampai 12 tahun pidana penjara. Dan juga diatur di Undang-Undang ITE, ya, yang juga diatur pada pasal 27 ayat 1 junto pasal 45 ayat 1. Jadi terkait dengan kasus child pornografi ini atau pornografi terhadap anak-anak ini yang melibatkan kru kapal pesiar lagi rame ini di awal tahun 2024 sampai bulan September ini ada beberapa kru yang terjerat kasus child pornografi dan sampai saat ini masih ditahan. Mungkin ada beberapa yang sudah divonis. Yang pertama ada kru salah satu perusahaan kapal pesiar ditahan di Florida karena memasang kamera tersembunyi di kamar mandi tamu. Jadi di kamar kapal pesiar ini oleh kru bersangkutan dipasang kamera kamera tersembunyi dan fokusnya mereka ini adalah anak-anak. Jadi mereka merekam anak-anak yang sedang mandi. Bahkan tragisnya sesuai dengan apa yang saya baca di berita itu kru yang bersangkutan yaitu stateroom attendant atau yang bagian membersihkan kamar, dia bahkan masuk ke kolong bed ini. Di bawah bed itu dia bersembunyi, kemudian dia merekam aktivitas child pornografi ini. Ada beberapa kru dari Indonesia juga, termasuk dari Bali, juga ditahan karena menyimpan video dan foto-foto yang terkait dengan child pornografi di handphone maupun di laptop. Dan sesuai dengan keterangannya saat diinterogasi polisi, mereka juga mendapatkan video-video child pornografi ini dari grup Telegram, kemudian dari grup WhatsApp dan lain sebagainya, yang mereka mungkin tidak sadar bahwasannya itu merupakan tidak pidana. Jadi para penegak hukum karena menyikapi sudah banyaknya kasus child pornografi ini, mereka datang ke kapal, kemudian mereka masuk ke kamar, kemudian mereka mengecek handphone mereka dan di sana ditemukanlah child pornografi ini menyimpan, bahkan ada yang men-share ke sesama grup WhatsApp dan lain sebagainya. Beberapa kru Bali juga ada ditahan karena menyimpan video seorang wanita yang melakukan hubungan seks dengan binatang ataupun dengan kuda di handphone mereka. Jadi ini juga tidak boleh dilarang sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara-negara tertentu. Ada juga bahkan kru dari India ditangkap karena menyimpan video
dan foto-foto child pornografi di akun WhatsApp-nya. Jadi harapan saya, mungkin masukan saya buat teman-teman semua yang masih bekerja di kapal pesiar ataupun di luar negeri, yang pertama jangan ikut menyimpan video atau foto-foto terkait dengan pornografi anak ini baik di handphone kalian maupun di laptop kalian, karena ini melanggar peraturan perundang-undangan. Yang kedua, hindari ikut grup WhatsApp ataupun Telegram yang sering membagikan konten-konten child pornografi ini. Yang ketiga, bila kalian di-forward video atau gambar yang ada konten-konten child pornografinya, segera hapus. Jangan coba-coba men-share ke orang lain. Hapus dalam artian semua di-delete itu. Jangan sampai hapus tetapi filenya masih tersimpan di device kalian atau di handphone ataupun di laptop kalian. Jadi itu sedikit informasi yang ingin saya sharing, karena saya selaku praktisi penempatan pekerja migran Indonesia dan juga pemerhati pekerja migran Indonesia termasuk pekerja kapal pesiar sangat prihatin membaca berita-berita selama ini di-share di media sosial, kemudian berita-berita koran yang ada di luar negeri, baik media online maupun media cetak. Tentunya harapan kami tidak terjadi lagi kepada kru kita dari Indonesia maupun dari negara lain, karena mereka saya yakin datang ke kapal tujuannya untuk bekerja dan mensupport keluarga mereka. Tetapi by accident mungkin mereka tanpa sengaja menyimpan, kemudian mereka tidak sadar bahwasannya itu adalah sebuah tindak pidana. Itu saja dari saya, terima kasih, salam sehat buat kita semua.